Halo Timbudanos, bersama saya Asul Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik proses rekrutmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Sel Bawaslu Sulawesi Utara, yaitu Dr. Joni Tarore MSI. Dan tentu seperti biasa, walaupun saya sudah menyebutkan ya akan narasumber kita, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan secara detail akan kapasitasnya sebelum saya mengajak kita bincang-bincang. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bung Aswin Lumintang ya, selaku Pemret Tribun. Jadi saya Joni Tarore, pekerjaan sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Sekarang ini saya dipercayakan oleh Bawaslu RI selaku tim seleksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi rekrutmennya itu hanya 2 tambahan anggota, sebab 3 anggota sebelumnya itu sudah dilantik oleh Bawaslu. Nah, sekarang kami bertugas untuk merekrut 2 anggota tambahan. 2 anggota ya. 2 anggota tambahan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Tribunar, semikian perkenalan singkat ya dari Dr. Joni Tarore selaku Ketua Tim Sel Bawaslu. Keberadaannya, dan Dr. Joni juga ini seorang dosen ya, akademisi ya, seorang akademisi. Dan Dr. Joni ya, untuk menghemat waktu tentu saya akan langsung mengajak bincang-bincang terkait dengan proses rekrutmen Bawaslu. Tadi sudah disentil ya di awal bahwa ini dari 5 atau 7? 5 personil ya, tinggal 2. Ya, tinggal 2. 5 tinggal 2 yang akan direkrut. Sebelum kita bincang-bincang tentu saya ingin bertanya lebih dulu yang bisa mendaftar ya, mendaftar untuk rekrutmen ini siapa saja? Iya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, yang bisa mendaftar itu harus pertama itu ya KTP-nya itu harus berdomisili di Sulawesi Utara. Oh, nggak bisa dari ini? Iya. Dari DKI, dari mana-mana nggak bisa. Jadi KTP-nya harus dipastikan harus berdomisili di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, baru kemudian secara normatif kalau menjadi anggota Bawaslu Provinsi minimal tingkat pendidikannya itu harus S1. Sarjana ya, harus sarjana. Kira-kira itu ya. Jadi Tribuners, usia? Ya, usia sepanjang dia syarat dia pendidikan S1, dia bisa mengikuti walaupun sudah usia 50-an, sudah usia 60-an. Yang penting syarat pendidikan itu harus syarat S1. pendidikan. Usia nggak ada syarat, misalnya 17 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun sampai sekian. Tahun kan berarti dia belum menyelesaikan S1. S1, iya. Artinya logikanya kan begitu. Betul. Dokter Joni, ini tadi sudah dikatakan ya bahwa yang penting dia sarjana. Artinya kalau dia sarjana berarti mungkin 25 tahun ke atas ya. Iya. 25 tahun ke atas, dan tidak ada secara regulasi, tidak ada batasan sampai apa. Artinya berarti sepanjang dia sehat, karena tentu pasti ada di teknis sebentar ada ini kan kesehatan. Nah, kalau dia seorang misalnya syarat yang lain, misalnya dia seorang PNS, gimana? Ya, kalau PNS itu bisa. Oh, bisa. Jadi ya? kalau misalnya dia PNS Pemda atau Pemprov, yang pasti pada saat pendaftaran dia harus meminta izin kepada pejabat yang berwenang. Nah, kalau misalnya Pemda, paling tidak itu harus ada izin dari Sekda, Sekretaris Daerah, gitu. Kalau dia pegawai Pemprov, paling tidak Sekprov ya. Nah, kalau dia dosen bisa juga, ya. Kalau dosen kan itu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, kalau dia minta izin kementerian itu memakan waktu yang lama. Tapi cukup harus rektor. Rektor harus memberikan izin. Izin ya. Ya, kira seperti itu. Ini karena ya Tribuners tentu banyak kan yang PNS bisa masuk, tadi sudah terjawab bisa, tapi dengan izin. Kemudian yang pasti berarti yang leluasa adalah kalangan profesional ya. Iya. Kalangan profesional. Kemudian yang misalnya dia pernah menjadi anggota partisan, parpol, gimana? Ya, kalau dia pernah partai politik, minimal dia harus sudah 5 tahun dia mundur dari partai politik. Nah,
sebagai dukungan hukumnya itu dia harus memberikan surat keterangan dari pimpinan partai politik bahwa dia sudah uh, mengundurkan diri dari partai politik selama 5 tahun. Kira-kira. Jadi dihitung 5 tahun. 5 tahun ya. Dia sudah 5 tahun mundur dari partai politik, sudah tidak Afiliasi ya. lagi di partai politik. Sehingga pada saat pendaftaran dia harus meminta ada dokumen tentang surat keterangan dari pimpinan partai politik bahwa saudara A misalnya sudah tidak lagi menjadi pimpinan partai politik, sudah 5 tahun dia mundur dari pimpinan partai politik. Ya. Dr. Joni, ini menarik ya bahwa semakin mengerucut, artinya kita tentu Tribunner sudah dibincang-bincang ini, diharapkan bahwa ini masih dibuka kan ini atau sudah? Ya, jadi timelinenya itu sampai besok itu proses pengumuman pendaftaran. Ya, tadi kami sudah melakukan sosialisasi kepada pers ya untuk menjangkau ya di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ya, untuk mengajak bagi warga Sulawesi Utara untuk mendaftar. Sudah mulai tadi ya? Ya, tapi sosialisasi ya. Sosialisasi. Hari Senin itu mulai pendaftaran. Timelinenya itu 7 hari ya pendaftaran. Tetapi ada juga kalau misalnya 7 hari itu pendaftaran terus sesuai dengan regulasi belum memenuhi kan gitu. Belum memenuhi maksudnya gimana? Belum memenuhi misalnya kan kita kan tinggal merekrut 2 anggota tambahan. Ya. Nah, dalam regulasi, dalam pedoman itu paling tidak yang mendaftar minimal 8 kali dari jumlah kebutuhan komisioner yang ada. Berarti 8 kali 2. Jadi minimal 16 ya. Terus harus memperhatikan keterwakilan perempuan untuk mendaftar 30%. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau belum terpenuhi itu timelinenya itu ada diperpanjang, kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya kira Tribuners dari tim seleksi ini sudah sangat terbuka. Tadi ada konferensi pers ya, konferensi pers, dan diharapkan tentu lewat informasi dari media-media yang hadir boleh menyebar di 15 kabupaten provinsi ya, 15 kabupaten kota terkait dengan kebutuhan pengisian dua anggota Bawaslu tambahan yang akan habis masa periodisasinya 2023 ini ya. Iya, di bulan Juli Bulan Juli mereka jadi mereka akan dilantik bulan Juli nanti. Tadi Tribuners kita sudah berbincang-bincang soal berapa sih usianya. Tadi dikatakan bahwa yang penting dia sarjana. Artinya kalkulasinya mungkin 25 tahun lah, 24-25 tahun lah. Kemudian ini sampai dengan usia-usia yang penting masih sehat lah ya. Kemudian tidak terlibat di parpol setidaknya 5 tahun ya. 5 tahun kemudian sudah mengundurkan diri. Kemudian apabila dia ASN, dia harus ada izin dari Sekprov kalau Pemprov, Sekda kalau dia kabupaten kota, dan rektor apabila dia dosen atau tenaga pengajar. Dan dia harus mendaftar itu harus 8 kali dari jumlah kebutuhan. Dari kalau ini 2 berarti 18 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, memperhatikan 30%. Artinya tidak wajib ya kalau dia ini hanya mengimbau bahwa silakan bagi perempuan untuk mendaftar. Dan ada perlakuan khusus misalnya di ini. Misalnya ada standar sekian kalau perempuan ini ada kalau 30% dari 18 kira-kira 5 orang lah perempuan untuk mendaftar kira-kira mendaftar ya. Iya. Iya. Apa nanti apa yang dilakukan oleh tim sel ya, ketua dan teman-temannya untuk tentu, selain sosialisasi. Syarat-syaratnya itu kami sudah akan publikasi di media cetak dan media online. Ya. Nanti yang ingin mendaftar silakan baca syarat-syaratnya di media cetak ya. Salah satunya Tribun dan media online, atau boleh langsung ke di sekretariat di Grand Puri lantai 3 ya, di ruang Lokon. Grand Puri lantai 3 ya. Baru ada leaflet yang kami sudah buat, ada barcode ya. Nanti akan share ke FB ataupun dimanapun supaya
ini bisa terjangkau di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ada media Tribuners, jadi Timsel ini juga ada online khusus ya, ada Ya, ada media ada website website Bawaslu ya. Provinsi Sulawesi Utara juga ada di situ. Website Ya. Bawaslu, kemudian ada mungkin media sosial sendiri. Iya, iya. Dan Ya, nanti di situ- di-share di media sosial juga. Media sosial yang ya. syarat-syaratnya kira-kira itu. Ya, ini nanti kan dia ada proses ya. Misalnya Iya, dia iya. mendaftar ada 150 atau 25, minimal kan Iya. dikatakan 16 sudah oke ya. Iya. Gimana tahapan-tahapannya? Boleh Iya. diceritakan mungkin. Jadi kalau dia sudah terpenuhi pendaftarannya kan gitu, sudah 18 minimal ya. Tapi Ya. lebih bagus lebih banyak kan gitu. Ya. Terpenuhi 18 terus ada perempuan juga yang mendaftar, kira-kira begitu kan. Maka proses selanjutnya kami akan mengumumkan yang lolos administrasi, kira-kira begitu. Nah, yang lolos di administrasi itu harus dipublikasi di media cetak. Dia dari sekian itu misalnya mendaftar berapapun, nanti yang lolos Iya. administrasi Kalau berapa? tahapan administrasi itu tidak menggugurkan, ya. Artinya Jadi siapapun yang lolos ini ya, misalnya ada yang berkas masih kurang, itu kami berikan kesempatan untuk dilengkapi. Oleh karena itu kecuali dia tidak pendaftarannya gratis atau bayar? ya gratis. Gratis ya. Pendaftaran gratis. Nanti setelah pendaftaran administrasi yang dikatakan tidak mengenal gugur ya, yang penting berkas-berkasnya lengkap. Iya. Kemudian tahap berikut Iya, diumumkan yang lolos administrasi. Jadi nama-nama yang lulus administrasi itu akan dipublikasi di media cetak. Nah, gitu ya. setelah dia lolos. Setelah lolos berarti calon tersebut berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah tahapan tes tertulis. Tes tertulis dibagi dua. Tes pilihan ganda atau chat, baru ada essay. Setelah dia mengikuti tes tertulis, Ya, maka dia akan mengikuti tes psikologi. psikologi. Tes psikologi ini itu kewenangan Bawaslu RI untuk menunjuk ya lembaga penyelenggara tes psikologi. Tes psikologi. Iya. Kemarin itu waktu 3 komisioner Bawaslu ya di Sulawesi Utara yang sekarang dijabat oleh Pak Ardi Lesmewo, Pak Doni Rumagit dan Zulkifli Demsi. Nah, itu mereka menggunakan psikologi itu menggunakan Kapolri. Ya, Bawaslu RI bekerja sama dengan Kapolri, baru Kapolri menunjuk Polda. Kira-kira, tapi ini nanti akan ada informasi apakah Bawaslu RI tetap menggunakan Kapolri atau lembaga lain untuk lembaga penyelenggara psikologi, itu wewenang dari Bawaslu RI untuk menunjuk. RI, Ya. Yang lolos itu dia kan mencari dua. Iya. Mencari dua. Kan berarti kan misalnya dari tadi berkas, lolos berkas, kemudian tes tulis, lolos tes tulis. Berapa orang yang lolos tes Jadi tulis? ketika dia sudah mengikuti tes tertulis, tes tertulis kan itu ada bobot skor nilai. Oh, ya. Chat itu 70% pilihan ganda. Pilihan ganda 70% ya. Iya, essay-nya itu 30%. Nah, kemudian tes psikologi itu dia berupa angka, tetapi ada catatan. Nah, ada direkomendasikan, dapat direkomendasikan, tidak direkomendasikan. Nah, jadi contoh misalnya kalau dia nilai chatnya tinggi tapi psikologi tidak direkomendasikan, maka nilainya tidak bisa diakumulasi. Dengan otomatis dia gugur. Artinya tes psikologi ini sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Sangat karena ini soal perilaku. Perilaku, ya. karena psikologi kan tes kepribadian kan, menilai perilaku seseorang kan gitu, kepribadiannya dan sebagainya. Walaupun dia chat itu tinggi, tapi kalau dia tidak direkomendasikan, berarti nilainya tidak akan diakumulasi. Nah, kalau dia dapat direkomendasikan, chat nilainya juga bagus, essay-nya juga bagus, ya maka kami akan akumulasi, merankingkan. Masuk ranking ya? Iya. Jadi Timsel tidak ribet lagi karena pada saat dia mengikuti tes tertulis tes psikologi, maka kami akan menetapkan
4 kali dari jumlah kebutuhan komisioner. Berarti 8. Dia akan jadi 8. Di lolos tes tulis ya. Lolos tes tertulis dan psikologi. Itu akan menjadi 8. Tapi 8 nama itu sesuai ranking. Ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu terlihat memang benar-benar objektif. Objektif ya. Setelah 8 ini kemudian setelah 8 ini kan harus dipublikasi juga ke media cetak. Nah, dipublikasi baru tim seleksi memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan masyarakat tentang rekam jejak dari 8 orang ini yang sudah lolos tes tertulis dan tes psikologi. Nah, tanggapan masyarakat itu harus bisa dikirim lewat email ya, tapi harus KTP fotokopinya harus dikirim. Tapi kami akan merahasiakan namanya. Yang masyarakat yang dimaksud, apakah dia harus hanya masyarakat Sulawesi Utara atau bisa orang Jakarta? Masyarakat Sulawesi Utara tentunya. Masyarakat Sulawesi Utara. Jadi tidak akan dianggap apabila dia KTP Jakarta kemudian dia memberikan karena kan dia harus kan memberikan KTP. Jadi KTP-nya harus pastikan KTP Sulawesi Utara. Bagi penandaan nanti ya. Iya. Ya. Kemudian dari 8 nanti kan yang dibutuhkan 4. Yang dibutuhkan 2 kan? 2. Iya. Jadi dari 8 ini ketika sudah dipublikasi di media cetak, maka 8 nama ini berhak mengikuti tahapan tes kesehatan dan tes wawancara. Gitu. Nah, untuk tahapan tes kesehatan gitu juga kewenangan Bawaslu RI untuk menunjuk ya lembaga yang melakukan tes kesehatan. Nah, kemarin itu Bawaslu RI juga bekerja sama dengan Kapolri. Kapolri menunjuk Polda, kesehatannya dari Polda. Nah, nanti kita lihat apakah Bawaslu RI akan tetap Polda atau rumah sakit apa. Tes kesehatan itu punya nilai juga. Ada menentukan nilai juga ya? Yang menentukan, ada nilai. Jadi dari tes kesehatan ada nilai, kemudian tes wawancara. Nah, tes wawancara itu dilakukan oleh tim seleksi. Nah, tapi wawancara itu sudah ada kisi-kisi yang dibuat oleh Bawaslu RI. Nah, tes wawancara itu juga pada saat peserta yang sudah lolos tes administrasi kan, pada saat dia sudah lolos tes administrasi dia harus membuat makalah yang judulnya tentang inovasi tentang kepemiluan. Nah, sistematika penulisannya itu nanti akan kami share ya. Yang sudah lolos yang lolos pertama itu ya, lolos tahapan tes administrasi. Jadi mereka harus membuat makalah. Karena makalah itu digunakan untuk pada saat wawancara. Itu yang dibahas nanti. Iya, karena makalah itu kan juga akan termuat portofolio dari calon tersebut. Gitu, ya. Jadi wawancara itu kan sudah ada kisi-kisinya, atau akan melihat pengalaman kepemiluannya. Salah satu itu indikatornya. Baru kemudian kalau dia belum berpengalaman kepemiluan, bisa juga dia mengimbangi. Dia harus minimal paling tidak sudah mempublikasi tulisan-tulisan artikelnya di media cetak. Termasuk di Tribun bisa. Judul-judulnya yang berhubungan dengan kepemiluan. Ya. Bisa juga dia publikasi di di jurnal. Ya, yang penting jurnal yang bereputasi, yang ter-ISBN. Berkompetensi ya. Iya, tapi sesuai judul kepemiluan. Nah, itu menjadi juga catatan bagi kami dalam penilaian ketika dia belum berpengalaman dalam kepemiluan. Nah, kira-kira begitu ya. Baru kisi-kisi juga di wawancara itu ada lebih banyak juga ke integritas. Kan begitu, ada integritas. Tapi integritas itu kan sudah tergambar di tes psikologi. Karena berkorelasi kan perilaku seseorang bisa tergambar ketika kami akan melakukan wawancara di integritas seseorang. Baru kemudian wawancara juga itu ada yang namanya ketika misalnya menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, visinya, visi untuk membawa Bawaslu ini seperti apa. Ya, karena Bawaslu itu harus diakui adalah suatu lembaga keadilan pemilu. Ya. Kira-kira seperti itu. Sangat menentukan untuk. Baru kemudian setelah dilakukan wawancara, kemudian tim seleksi mengakumulasi nilai tes kesehatan dan nilai wawancara. Akan dirankingkan juga. Ranking kesehatan dengan wawancara. Kan dirangking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, kemudian kan Timsel kan kolektif kolegial, harus melalui rapat pleno untuk memutuskan. Jadi tidak ribet-ribet lagi. Dalam rapat pleno tinggal melihat ranking. Mana ranking 1, 2, 3, 4. Itu yang harus dibawa ke Bawaslu RI untuk Bawaslu RI melakukan fit and proper test. Berdasarkan ranking itu ya? Iya, uji kelayakan dan uji kepatutan. Kira-kira begitu. Jadi tugas kami itu sampai 4 nama. 4 nama. 4 nama itu dibawa ke Bawaslu RI. Nanti Bawaslu RI melakukan FPT. Baru Bawaslu RI yang menetapkan 2 nama ini. 2 dari 4 yang di ini ya. Kira-kira seperti itu tahapan proses. Tahapan. Dan itu kira-kira selesai kapan tahapan semua yang diceritakan tadi Ketua? Timeline-nya kan mulai hari ini sampai dengan Juni. SK-nya 3 bulan. SK Timsel ya. Jadi di akhir bulan Juni timeline-nya itu kami sudah membawa 4 nama ke Bawaslu RI. Ya. Tadi saya kira sudah sangat terperinci ya apa yang sudah diutarakan tadi, bagaimana tahapan-tahapan bagi tadi sudah menginformasikan saya kira ya bahwa yang salah satu utama adalah tes kepribadian psikologi tadi dikatakan. Bahkan sudah disentil oleh ketua tadi bahwa kalaupun dia 70 dia punya nilai di tertulis ya. 70% bobotnya 70%, tes tertulis. Esainya 30%. Esai itu ya dia dapat nilai sangat maksimal tapi apabila tidak direkomendasikan maka otomatis gugur. Ya, otomatis gugur. Tadi istilahnya tidak diakumulasikan nilainya berarti tidak dihitung berarti tidak dihitung. Jadi ini menunjukkan Tribuners bahwa Bawaslu ini ingin mencari, Timsel ini ingin mencari orang-orang yang memang betul-betul jujur, yang betul-betul mampu ya, dianggap mampu untuk menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pemilu. Biasanya kan mengawasi tahapan-tahapan pemilu yang ada. Ya. Bung Joni, ini tadi sudah banyak hal sudah, tapi mungkin yang ingin ditanyakan lagi adalah tadi dikatakan bahwa pertama dipertimbangkan juga pengalaman dia dalam kepemiluan. Portofolio, rekam jejak dia. Dan bagi yang pemula yang baru adalah dia harus mempunyai publikasi ya. Ada artikel tulisan artikel tentang kepemiluan. Iya. Jadi ini kalau lihat ini memang mungkin yang sangat berpeluang pertama di kalangan akademisi, karena akademisi ini kan memang hobi menulis ya. Kemudian kedua kalangan profesional, berarti jurnalis juga berpeluang sebenarnya. Semua punya hak yang sama kan? Sama. Tapi pengalaman ini kan dari melihat Bung Joni melihat ini kan Bung Joni sebelum jadi ketua Timsel itu saya tahu sudah malang melintang, pengalamannya melihat kebanyakan dari unsur mana yang masuk kalangan profesional atau ada orang-orang ini yang saya kira saat ini ya dia sudah terakomodasi semua dari mantan penyelenggara kan begitu. Dia kan kalau provinsi kan itu biasanya yang mendaftar itu dari kabupaten kota ya. Dia misalnya kalau sudah 2 periode pasti dia masuk di Bawaslu, 2 periode di KPU, pasti dia akan maju berkompetisi ya. Di ini ya. Iya. Tapi bisa juga ada akademisi juga kan. Contoh Dr. Adila Smewa kan itu dari akademisi kira-kira kan. Beliau karena sudah 2 periode di KPU, beliau bertarung di Bawaslu dan kira-kira seperti sudah itu. Ini. Dan itu yang diharapkan ya, memang bukan artinya semua diberikan kesempatan untuk maju, yang sama. Tapi tadi sudah tersirat bahwa tentu diharapkan ya memang sudah mengenal kepemiluan. Karena ini Tribuners memang tidak mudah menjadi komisioner. Bukan hanya pintar, tapi harus mengetahui banyak hal yang ini ya. Karena harus diakui bahwa tugas-tugas Bawaslu ini agak sedikit melampaui dari tugas-tugas KPU. Karena di regulasi itu tugas Bawaslu itu kan ada 4 ya. Pertama, bagaimana dia melakukan pencegahan ya dalam proses pelanggaran pemilu.
penindakan pemilu, baru pencegahan tentang sengketa pemilu. Baru tugas yang kedua dia melakukan proses tahapan, ya, tahapan-tahapan pengawasan, Mengawal memang ya, ya. mengawal. Ya. Dan yang ketiga adalah penindakan pelanggaran pemilu. Dan yang keempat adalah memutuskan sengketa pemilu. Nah, apabila terjadi sengketa pemilu itu kan konflik yang terjadi antara partai politik dan penyelenggara pemilu, dalam ini KPU. Putusan-putusan KPU yang misalnya merugikan partai politik bisa mengadu ke Bawaslu. Maka Bawaslu memediasi, memfasilitasi masalah ini. Jadi harus diakui memang menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara itu memang membutuhkan orang-orang yang memang punya pengalaman juga dalam kepemiluan. Leadership juga sangat menentukan, ya. Karena biar bagaimanapun dalam Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara itu dalam proses pengambilan keputusan kan itu harus kolektif kolegial. Jadi akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana dia tidak emosi, dia bisa menahan emosi, ketenangannya, kan kira-kira begitu. Ya, Tribuners, tentu banyak hal lagi ya yang kita ingin cari tahu ya ke tim seleksi ini, tapi dibatasi juga dengan waktu ya. Tapi saya kira sudah banyak hal ya sudah terinformasikan ke masyarakat ya. Yang intinya kan datang daftar dulu. Tadi sudah terjawab di ketua. Syarat-syarat tadi beberapa hal sudah diinformasikan. Tapi seperti biasa Tribuners, tentu sebelum saya mengakhiri bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke narasumber, ke ketua Timsel untuk menginformasikan apa saja yang mungkin belum saya tanya tadi, dan harapan-harapan dari ketua Timsel terkait dengan tahapan seleksi ini. Ya, jadi harapan kami tim seleksi yang sudah ada, silakan ya sebagai warga negara Indonesia, apalagi yang berdomisili ya, KTP-nya di Sulawesi Utara, silakan mendaftarkan diri ya. Nanti syarat-syaratnya itu mungkin besok itu sudah terpublikasi di media cetak, bisa juga langsung ke sekretariat, bisa juga silakan membuka website Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Itu sudah ada. Syarat-syaratnya, dokumen-dokumen lampirannya itu sudah ada semua. Itu yang harapan kami. Harapan kami semakin banyak yang mendaftar, semakin juga banyak yang berkompetisi. Ya. Sebab kan itu kan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Bahaya ini ketua tim survei ini ya. Banyak yang terpanggil, banyak yang daftar, bisa 50, bisa 100, tapi cuma 2 nanti yang beruntung yang dipilih, saya kira demikian. Dan Trimoders, demikian bincang-bincang ya terkait dengan topik proses rekrutmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Dan tadi sudah berbincang-bincang dengan Dr. Joni Tarore MSI selaku Ketua Tim Seleksi Bawaslu Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada sama-sama, Bung Joni. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.